Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak semua. Pada pelajaran matematika hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat dan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semua, sebelum saya melanjutkan pembelajaran hari ini, saya ingatkan lagi ya, bagi mereka yang belum mengerjakan, mohon segera diselesaikan. Baik anak-anak, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pangkat nol, kemudian pangkat negatif, dan bentuk akar. Pada pertemuan sebelumnya, kita akan sudah membahas tentang sifat-sifat perpangkatan. Nanti bisa kalian cermati lagi. Kita akan membahas yang pertama, yaitu pangkat nol. Apa itu pangkat nol? Untuk setiap A bilangan real tidak nol, A pangkat nol itu bernilai 1. Secara aljabar dapat ditulis kembali sebagai berikut, yaitu A pangkat nol sama dengan 1 dengan syarat A-nya adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Kemudian ini adalah sifat-sifat yang kemarin sudah kita bahas pada perpangkatan. Perhatikan tabel berikut, ada 2 cara untuk menemukan pangkat 0. Kita bisa menggunakan operasi pada perpangkatan atau sifat perpangkatan, yaitu kita menggunakan rumus yang pembagian, yaitu ini A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kemudian kita operasikan, kita peroleh juga hasilnya adalah 1. Jadi diperoleh kesimpulan di sini adalah 2 pangkat 0 sama dengan 1. Oke, contoh soal. Jika saya mempunyai soal 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 4, hasilnya berdasarkan sifat ini, itu adalah sifat yang ini nak ya. Itu adalah 4 dipangkatkan 4 dikurangi 4 atau 4 pangkat 0 sama dengan 1. Ingat definisi tadi. Kemudian yang kedua, negatif 3 pangkat 2, kemudian negatif 3 dipangkatkan 2, hasilnya ini dikurangkan pangkatnya, ketemulah sama dengan negatif 3 sama dengan pangkat 0 adalah 1. Kemudian kita bisa menuliskan atau menjawab bahwa 5 pangkat 0 adalah 1. Oke. Pangkat negatif. Apa itu pangkat negatif? Pangkat negatif dalam buku yang lain itu bisa juga disebut sebagai pangkat tak sebenarnya. Untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat, ya, berlaku bahwa A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0 dan A bilangan real serta N-nya adalah bilangan bulat. Oke. Ada lagi A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, ini adalah sifat yang kemarin, diperoleh atau dapat dituliskan seperti ini adalah A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan syarat A-nya sama ya, A pangkat M dikurangi N. Jika M-nya kurang dari N, berarti yang atas ini lebih kecil daripada pangkat yang di bawah, maka A-nya memiliki pangkat positif. Sebaliknya, jika M-nya ini lebih besar, kemudian N-nya lebih kecil, maka A-nya nanti akan berpangkat negatif. Oke. A pangkat negatif N disebut bilangan berpangkat negatif. Contoh soal. Nomor 1, 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 0. 2 pangkat 1 itu adalah 2, sedangkan 2 pangkat 0 adalah 1. Ini diperoleh adalah 2 tambah 1 sama dengan 3. Nomor 2, 1 per 2 dipangkatkan negatif 2. Ingat tadi ya nak ya, ini adalah pangkat negatif. Bisa kita ubah menjadi pangkat positif dengan menuliskan 1 per sesuatu pangkat 2. Sama dengan 1 dibagi 1 per 2 pangkat 2, bisa kita tuliskan dengan perkalian kebalikannya. Nah, ini bisa diperoleh 1 kali 2 pangkat 2 atau 1 kali 4 sama dengan 4. Kemudian nomor 3.
Ini negatif 3/5 pangkat negatif 2. Sama, kita operasikan, ini menjadi pangkat positif sama dengan 1 dibagi negatif, nah ini negatif 3 ya, nanti disempurnakan. Negatif 3/5 pangkat 2 sama dengan 1 kali. Nah ini kita balik ya, 5/3 pangkat 2 sama dengan 1 kali 5 pangkat 2, 3 pangkat 2. Nah ini negatif ya, mohon maaf ini tadi. Kemudian ini dipangkatkan 2 berarti menjadi positif. Nah diperoleh di sini adalah 25/9. Bagaimana mengubah ke pangkat negatif? Jika ada soal seperti ini, kalian menggunakan sifat yang sudah diberikan. Di sini soalnya X kali Y dibagi X pangkat 4, Y pangkat 4. Pangkat X-nya dengan yang di pembilang dengan yang di penyebut ini adalah lebih kecil. Jadi kalau nanti di sini lebih kecil, pangkatnya adalah negatif. Kemudian B pangkat 5 dibagi B pangkat 2. Nah, ini hasilnya adalah positif karena B-nya pangkat 5 lebih besar daripada 2. Diperoleh 1 per B pangkat min 3. Ini jika dari pangkat positif disuruh pangkat negatif. Kalau sudah seperti ini, kalian tidak usah mengubah lagi. Karena di sini sudah jelas 1 dikurangi 4 adalah negatif 3. 1 dikurangi 5 adalah negatif 4. Dan seterusnya. Kemudian ingat ini nak ya, cara mengubah dari positif menjadi pangkat negatif, dari pangkat negatif ke pangkat positif. Nah ini silakan nanti kalian tuliskan di buku tulisnya. Kemudian mengubah ke pangkat positif. Contohnya, nah kita buat seperti ini. X pangkat negatif 5 dibagi X pangkat negatif 3. Karena pembagian kita menggunakan sifat pengurangan ya. Menggunakan pangkatnya dikurangi negatif 5 dikurangi dengan negatif 2. Hasilnya adalah X pangkat negatif 3 diubah ke pangkat positif 1 per X pangkat 3. Nomor 2, 1 per X pangkat 2 kalikan Y kalikan Z pangkat 3. Nah, di sini menemukan Z-nya masih pangkat negatif. Kita ubah Z-nya menjadi pangkat positif. Ya, yang lainnya masih tetap, ya Z-nya menjadi 1 per. Karena berada 1 per sesuatu ini, kita tuliskan saja mendatar. Jadi 1 dibagi X pangkat 2, Y dibagi dengan Z pangkat 3, perkalian dibalik ya nak ya. Z pangkat 3 dibagi X kuadrat dikali Z, diperoleh adalah Z pangkat 3 dibagi X pangkat 2 kali Y. Kemudian bentuk akar. Nah, setelah mempelajari bilangan berpangkat 0 dan juga bilangan berpangkat negatif yang biasa ditulis atau disebut dengan bilangan berpangkat tak sebenarnya, kita akan membahas tentang bentuk akar. Bentuk akar yang akan kita bahas masih batas sederhana saja. Ya, jadi bentuk akar itu contohnya adalah akar 13. Mengapa ini disebut bentuk akar? Ini adalah disebut sebagai bilangan irasional. Jadi tidak bisa dituliskan dalam bentuk A per B atau pembilang dibagi penyebut. Contoh lain bentuk akar adalah akar 3, karena di sini kita tidak bisa dihitung tetapi bentuknya desimal. Sedangkan yang biasa kita temukan seperti ini, akar 25, akar 100, ini adalah bilangan bulat hasilnya. Oke. Apakah akar 25 dengan akar 100 itu termasuk bentuk akar? Akar 25 pun juga bukan bentuk akar, sebab akar 25 pun sama dengan akar 25 hasilnya adalah 5. Akar 100 juga hasilnya adalah 10. Kemudian menyederhanakan bentuk akar. Untuk A dan B bilangan bulat positif, berlaku akar A kali B, ini di dalam akar ya. Akar A kali B adalah akar A kali akar B. Dengan A atau B dapat berubah kuadrat murni. Contoh soalnya, ada akar 20. Ini kalian pecah ya. Ini bisa kalian tuliskan dalam bentuk pohon faktor. Jadi misalkan di sini adalah 20 akar 20 itu adalah 4 kali 5, kemudian akar 4 itu adalah
dipecah ya, akar 4 dikali akar 5, 2 kali akar 5, kemudian diperoleh, kita tulis pengalinya dihilangkan menjadi 2 akar 5. Bagaimana jika akar 28? 28 itu bisa kita peroleh jadi 4 kali 7. Tuliskan di sini akar 4 kali akar 7, 2 kali akar 7. Kemudian akar 25. Jadi kalian mencari suatu bilangan bentuk akar. Akar 25 kali 5 diperoleh di sini adalah akar 5 kali akar 25 kali akar 5 diperoleh 5 kali akar 5, hasilnya adalah 5 akar 5. Oke, ini adalah contoh. Kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Untuk setiap A, B, dan C bilangan real, A, B bilangan real dan C bilangan rasional positif berlaku A akar C ditambah B akar C yang sama, ini kita satukan, ini sifat asosiatif, insya Allah ya nak. A akar C plus B kali akar C, kita satukan di sini yang berbeda, A ditambah B, kemudian di sini akar C. Kalau kita operasikan A kali akar C, B kali akar C masih sama. Jika pengurangan pun juga berlaku hal yang sama. A akar C dikurangi B akar C, hasilnya A min B akar C. Contoh, sederhanakan bentuk berikut, kemudian tentukan hasilnya. Nah, kalau tidak ada angka di sini, seperti ini, berarti angkanya ini adalah 1. 1 kali sesuatu hasilnya adalah sesuatu itu sendiri. 1 kali akar 3 hasilnya akar 3 ditambah 2 akar 3. Berapakah hasilnya? Nah, kita tambahkan tadi sesuai sifat ini, 1 ditambah 3, berarti 1 tambah 2 ya. Ini hasilnya adalah 3 akar 3. Kemudian yang kedua, 7 akar 2 dikurangi 4 akar 2. 7 dikurangi 4 adalah 3. Hasilnya akar 2-nya kita tulis 1 kali adalah akar 2. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan nanti kalian memahami, mempelajari yang ada di buku siswa. Itu ada di halaman 32 sampai dengan 34. Jika masih ada kendala atau permasalahan, silahkan dikonfirmasikan. Kita bahas bersama-sama. Terima kasih. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.